dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya Bagi bagi pengembara yang datang padanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, Engkaulah orang itu. Berfirmanlah Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina gantian bacanya boleh kalau kepanjangan. coba Coba ya udah silakan. berikutnya apa? Istri-istri tuanmu ke dalam Mengapa engkau menghina ini dulu? Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uriah, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Ngeri kali nih. Sampai selamanya. Ngeri kali ya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uriah, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ngeri kali Pak ini.
sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ya. Engkau tidak akan mati. Haleluya. Amin. Ya. Lah, kok Agak ketawa, lain Pak? nggak dengan- Ya itu. Apa yang agak lain Kamu dari- baca sendiri tadi. Ya Nggak ada yang kan, itu salah. hukuman Nggak ada yang buat salah lah, Daud. Pak. Iya, nggak ada yang salah yang benar, Udah Pak. gak ada salah. Itu Nggak ada yang hukuman salah yang buat benar, orang Pak. yang berdosa. Coba kau bayangkan Marsa sama Tudo ya. Jika saat itu Tudo. kalian adalah istri-istrinya Daud, gimana kalian nggak berontak nggak kalian? Kok yang berzina Daud dengan istri orang, kok aku pula yang disuruh oleh Tuhanmu? Ya, bagaimana? Bagaimana kalau yang istri-istri Daud saat itu adalah putri-putri kalian? Ya? Atau ibu-ibu kalian? Marah nggak kalian? Marah. Kalau kalian masih normal pasti marah dong. Ya? Tapi nggak apa-apa, di balik kejadian itu ada maknanya juga kan, jadi pelajaran Iya. buat para lelaki seperti Pak Ya, Rijal itu khususnya. kan itu si Jangan Daud membuat jangan kesalahan besar ya, ya, membuat tidak boleh kesalahan besar. berzina. Jadi Eh, dia itu nggak apa-apa dah. Untuk pelajaran Pak dia itu Rijal. dikasih pelajaran Sebagai dari pelajaran. Tuhan buat gak soalnya dia udah berbuat Emang Pak dosa. Rijal mau terkutuk seperti Daud Keadilan Tuhan. karena berzina? Pasti nggak mau Mana kan? keadilan Tuhan? Udah ada. Fleming si Rizal Hukumannya itu. nih Bang Rizal ya, contoh kecil kayak Bang Rizal kan sekarang udah punya istri kan, tapi Bang Rizal selingkuh. Nah, hukuman apa yang pantas Bang buat Bang Rizal? Pak Rijal kumpul kebo, terkutuk lah seperti ayat itu. Kalau ya, kalau enggak. Iya, harusnya yang dihukum Bukannya itu. framing ya. Aku mau penyakit HIV AIDS aku atau penyakit lain-lain mau burungnya dipotong. Ya, itu hukuman bagiku. Kenapa kok istri aku pula yang dihukum? Ya, kan aneh nggak? Aneh. Ya kan, kan Masa kalau mau udah jadi kau- istri kan suaminya berbuat dosa ya istrinya. Kan itu hukuman buat Daud mengambil istri-istrinya kan. Jadi mereka pun dapat hukuman Dibinasakan. kan hukuman buat Daud. Mati. Iya, yang dihukum itu. Dibinasakan semua itu. Emang Masa? maunya Pak Rijal yang dihukum siapa? Pak Rijal aja gitu. Istrinya jangan. Nah, iya. Kalau aku yang berdosa, aku yang harus dihukum. Oh gitu. Ya, itu baru adil. Ya, aku dihukum. Apapun hukumannya, kalau berzina di dalam Islam itu dirajam nggak masalah, rajam saja Daud. Ya, jangan istrinya melayani orang di hadapan orang banyak itu berat itu. Tahu nggak? Apalagi dilakukan oleh wanita-wanita terhormat, ya, oleh permaisuri-permaisuri Emang raja. tahe. Ya udah silakan lah Pak Rijal, rubah aja lah, bikin ayat sendiri nggak apa-apa, monggo. Rubah aja lah itu kalau sesuai otaknya Pak Rijal Iya, kalau ini maunya kan- gitu. Coba kalau Tudo Pak itu Rijal rubah mau aja lah kitabnya, bikin kitab sama sendiri. Marsa ya. Coba kalau Marsa mau berpikir, coba kita baca dari awal ya. Ya. Coba ya. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lainnya miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi, ya. Ya, ini siapa yang ngarang kayak begini? Coba. Dari mana orang yang nulis ini tahu bahwa ada 2 orang kaya, 1 orang kaya, 1 orang miskin dalam penduduk kota Itu itu? perumpamaan Bang Rizal, perumpamaan. Perumpamaan itu loh. Tambah di sana masuk. Gimana perumpamaan sedangkan bawa selama ya. Bagaimana mungkin perumpamaan dia motong kambing orang, ya?
Ini ada yang mau naik nih, Lagi Juspri katanya bisa jawab nih, mau naik, silakan Pak Ijral. mencret sama Edis TV kayak gini. Pak Ijal itu Kapan aku mencret, Pak ya? Ijal, Ya. Juspri mau naik itu, naikin katanya tuh, naikin Juspri. Aku terima Jospri ya. Silakan Jospri.